Hai, kali ini saya akan bahas materi tentang eksponensial. Nah, eksponensial ini nanti akan saya mulai dari pengertiannya, terus nanti juga akan saya bahas sifat-sifat eksponensial, kemudian saya juga akan bahas beberapa latihan soal. Oke, yuk cek videonya yuk. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang eksponensial. Nah, eksponensial ini nanti saya akan bahas mulai dari pengertian sampai sifat-sifatnya dulu. Jadi ini akan saya bahas eksponensial yang masih awal banget. Belum ke fungsi, belum ke persamaan, belum ke pertidaksamaan. Nah, sekarang saya mulai. Eksponensial itu apa sih? Eksponensial itu akan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, di mana A-nya ini adalah anggota bilangan real, kemudian yang N-nya ini dia adalah anggota bilangan bulat positif. Atau kalau bilangan bulat positif itu biasa disimbolkan dengan Z plus. Z itu bilangan bulat, plus itu berarti kan dia bulat positif. Nah, terus kalau A pangkat N itu artinya apa sih? Berarti itu kan ada perkalian berulang A sebanyak N kali. Jadi kalau ada ini berarti A pangkat N itu adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan titik-titik kalikan A terus. Nah, dia itu A-nya ini nanti sebanyak N kali gitu. Nah, kan kita tadi kan punya A pangkat N ya. Nah, A ini dia itu sebagai bilangan pokok, kemudian yang N dia sebagai bilangan pangkat atau bilangan eksponen. Nah, eksponensial ini dia punya sifat-sifat, di mana sifat-sifatnya itu sudah kalian pelajari waktu SMP. Sifat-sifatnya yang pertama itu ada, kalau misalnya saya punya A dipangkatkan M dikalikan A pangkatnya N, berarti nanti jadinya A, kalau kali pangkatnya tinggal di jumlah berarti kan M plus N. Contoh, misal saya punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, berarti kan jadinya 2 pangkat 3 ditambah 4, berarti nanti jadi 2 pangkat 7, gampangnya gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti nanti jadinya A pangkat M dikurangi N. Kalau saya punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, berarti nanti jadinya 3 pangkat 5 min 2, berarti 3 pangkat 3. Nah, ini tapi dengan syarat A-nya ini atau bilangan pokoknya tadi sama. Kalau sampai ini beda, ini nggak akan bisa dikerjakan dengan cara ini loh ya. Misal saya punya 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2, mau pakai ini nggak akan bisa, karena ingat bilangan pokoknya ini dia tidak sama, dia beda. 2 kan beda sama 3, jelas dulu ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalnya saya punya A dikalikan B, saya pangkatkan dengan M, berarti ini nanti kamu pangkatin satu-satu, berarti jadinya nanti A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, misalnya saya punya 3 dikalikan 2, saya pangkatin sama 3, berarti nanti jadinya kamu pangkatin satu-satu. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Terus rumus yang keempat itu ada A per B pangkat N. Kalau pembagian sama, kamu pangkatin satu-satu juga, tapi jangan lupa tandanya. Berarti jadinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, saya punya 2/3 saya pangkatin sama 4, berarti kan jadinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Terus kemudian yang kelima, misal nih saya punya A-nya ini udah punya pangkat dulu, pangkat P, kemudian A pangkat P ini saya pangkatin lagi sama Hi. Kalau kayak gini berarti nanti jadinya A pangkat, kalau ada kayak gini pangkatnya tinggal kamu kali A pangkat PH, berarti ini jadinya, contohnya ya, misal ini saya punya 2, saya pangkatin 3, saya pangkatin lagi sama 4,
berarti kan 2 pangkat 3 kali 4, berarti 2 pangkat 12. Jelas dulu sampai situ. Nah, terus yang keenam nih. Yang keenam, misalnya saya punya A pangkat P per Hi, gitu jadinya gimana? Kalau ini, kalau ada pangkat yang membagian gini, oh berarti dia tuh sebenarnya tuh dia tuh bentuk akar. A-nya di dalam. Ingat, yang P ini masuk ke pangkat yang dalam, yang Hi dia masuk ke sini. Jadi contohnya, kalau misalnya saya punya 4 pangkat 2 per 3, berarti ini nanti jadinya akar pangkat gini, 4 pangkat 2 akar pangkat dari 3. Jelas ya sampai situ. Nah, terus kemudian yang ke-7, yang ke-7 itu saya punya pangkat 0. Kalau misalnya saya punya A pangkat 0, itu nanti berarti dia nilainya 1. Ingat ya, semua bilangan kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Terus kemudian yang ke-8 itu saya punya pangkat negatif. Jadi kalau saya punya A pangkat min M, ingat ya pangkatnya negatif nih. Kalau pangkat negatif itu dia bisa jadi seper, berarti 1 per A pangkat M. Jadi kalau saya punya seper A pangkat M, oh ini nanti tuh dia bisa loh pangkatnya itu jadi naik, tapi naiknya itu jadi pangkat min M. Jadi ini bisa nggak dibikin seper, jadi bisa dinaikin gitu. Dan ini contohnya, misal saya punya 2 pangkat min 3, berarti kan bentuk lainnya kan 1 per 2 pangkat 3. Terus misalnya saya punya 1 per 5 pangkat 2, berarti kan ini bisa saya tulis 5 pangkat, ingat kalau mau naik berarti pangkatnya harus diminkan gitu. Penggunaan sifat-sifat dari eksponensial. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Jadi sebenarnya eksponen itu latihan soalnya itu gampang-gampang banget. Asal dengan syarat kita bisa menerapkan rumus-rumus ini ke setiap persoalan eksponensial yang masih dasar. Nah, di sini saya punya soal diketahui A itu sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C-nya itu sama dengan 1. Maka nilai dari A pangkat min 2 dikalikan B dikalikan C pangkat 3 dibagi A dikalikan B pangkat 2 dikalikan C pangkat min 1 nilainya berapa? Nah, di sini ada cara pertama, saya punya 2 cara. Cara yang pertama, cara 1 itu angkanya langsung saya masukin. Berarti kan itu kan A-nya kan ada setengah dipangkatin min 2 dikalikan B-nya 2 tok ya. Kemudian C-nya itu 1 dipangkatin 3 dibagi A-nya setengah dikalikan B-nya 2 pangkat 2 dikalikan C pangkat min 1. Berarti kan berapa itu? 1 dipangkatkan min 1. Dah, sekarang berarti kan gini. Kalau ada setengah, ingat setengah itu kan bilangan pecahan nih. Ingat ya, bilangan pecahan. Tapi mungkin kamu akan bingung, loh Bu itu kan setengah, nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya, berarti dia itu sama dengan 2 pangkat 1. Kenapa? Karena bilangan kalau dipangkatin 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti dia kan kalau tak naikin pangkatnya kan bisa tuh itu. Berarti kan jadi 2 pangkat min 1. Kamu pangkatin sama min 2 dikalikan dengan 2 dikalikan 1 pangkat 3. Ingat, 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1, nggak akan ngaruh. Kemudian yang ini sama, setengah itu berarti 2 pangkat min 1 bisa tak naikin tuh. Kemudian ini 2 pangkat 2. Ingat 1 pangkat min 1, 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Dah, ini kan kalau ada pangkat yang ini tadi tinggal diapain nih? Tinggal dikalikan pangkatnya. Berarti jadi 2 pangkat 2 dikalikan 2, satunya nggak tanggap ya, kan kali 1 tetap bilangan itu. Kemudian ini ada 2 pangkat min 1 dikalikan 2 pangkat 2. Ingat, kalau ada perkalian dia pangkatnya bisa dijumlah dengan syarat bilangan pokoknya sama. Nah, sekarang kamu lihat bilangan pokoknya sama nggak? Bilangan pokoknya itu yang ini loh. Sama kan? Berarti nanti dia pangkatnya bisa dijumlah. Ingat, kalau dia nggak punya pangkat apapun, berarti dia pangkat 1. Berarti nanti jadinya ini 2 pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2 pangkat min 1 ditambah 2. Berarti kan jadinya 2
2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 1 tambah 2 kan 1. Ingat, kalau pembagian dia bisa pangkatnya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya sama. Berarti dia jadi 2 pangkat 3 dikurangi 1, hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu cara yang pertama. Sekarang saya punya cara kedua. Cara keduanya, sebelum saya masukin nilai-nilainya ini, saya akan nyelesain fungsi atau persamaannya ini. Nah, ini kan bisa disederhanakan itu sebenarnya. Ini kan ada A pangkat min 2 B C pangkat 3 dibagi A B pangkat 2 C pangkat min 1. Tapi dengan syarat kamu ngurusinnya ini yang sama-sama bilangan pokoknya itu kode persis loh ya. Kan ini kan ada A nih, berarti kan dia cuma bisa diurus sama yang ini. Ingat, kalau nggak ada apa-apa berarti dia pangkat 1, ini pangkat 1 untuk mempermudah kamu. Berarti kan ini ada A pangkat min 2, karena pembagian, ingat pembagian pangkatnya dikurang. Berarti dikurangi 1, dikalikan, urus yang B-nya, B pangkat 1. Pembagian berarti pangkatnya dikurangi pangkat 2, karena B-nya di pangkat 2 yang di bawah. Dikalikan C, ini kan pangkat 3, pembagian ingat min 1. Hati-hati ya, min yang di sini ini sebagai tanda yang pangkat untuk yang pembagian itu kan dikurangi, min 1-nya itu yang ini. Berarti ini jadinya A pangkat min 3, ini B-nya pangkat min 1, yang ini C pangkat 3 di min 1, berarti kan C pangkat 4. Kan udah gini nih. Nah, ingat kalau pangkat negatif kan ini dia bisa jadi seper nih. Kan kalau ini kamu masukin A-nya setengah pangkat min 3 kan susah itu. Berarti kan kamu turunin aja. Berarti ini bisa jadi 1 per A pangkat 3 dikalikan. Ingat, kalau B pangkat min 1 berarti jadi 1 per B pangkat 1 toh? Dikalikan C pangkat 4. Berarti dia bisa jadi C pangkat 4. Ini kalau nggak punya apa-apa berarti per 1 ya. Ingat, kalau perkalian pecahan yang atas tinggal kamu kalikan semuanya. Dibagi A pangkat 3 dikalikan B pangkat 1. Kalau udah kamu tinggal masukin angkanya. C pangkat 4, C-nya siapa sih? Oh, C-nya 1 pangkat 4 dibagi A-nya siapa? Oh, A-nya setengah, berarti kan setengah pangkat 3. Loh Bu, setengah pangkat 3 di bawah lagi, bingung nanti saya. Oh, nggak usah bingung, B-nya berapa? 2, gini kan? Berarti nanti jadinya 1 per, ingat, ini kamu pangkatin aja satu-satu, ini satunya sebagai yang ini ya. Berarti nanti jadinya 1 per, pangkatin satu-satu, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8 kan? Kamu kalikan sama 2, berarti kan jadi 1 per, ini kan bisa dicoret nih, ini 1, ini 4, 1 kali 1, 1 per 4, berarti kan 1 dibagi 1/4, ingat berarti kan 1 kali 4 per 1 sama dengan 4, sama kan hasilnya? Kamu bebas, mau pakai cara 1 boleh, mau pakai cara 2 boleh. Nah, kemudian ini ada soal yang kedua. Soal kedua itu ada 2 kali P pangkat 2 Q pangkat 3 R dibagi 3 P pangkat min 2 R dikalikan dengan 6 P pangkat min 3 Q pangkat min 4 R pangkat 6 dibagi P kuadrat Q kuadrat. Itu nanti hasilnya berapa? Nah, ini saya bisa pakai 2 cara. 2 caranya itu yang pertama, cara satu itu adalah yang pertama itu. Dia akan saya kalikan, kan ingat kalau perkalian berarti kan yang atas kali atas, bawah kali bawah kan, berarti kan ini ada 2 kali 6 nih. Ingat, kalau angka ngaliinnya sama yang angka, yang huruf sama yang hurufnya harus yang sama. Berarti kan tak tulis dulu tuh 2 kali 6 gini dulu, kemudian kamu nyelesain yang P pangkat 2. Ingat, karena kali berarti tandanya harus ditambah dengan syarat bilangan pokoknya kan sama-sama P itu, berarti kan dia kan bilangan pokoknya sama. Berarti kan 2 ditambah min 3 gini ya, dikali Q pangkat 3 kali, berarti pangkatnya ditambah, ini Q-nya pangkatnya min 4 dikalikan lagi sama yang R. Ingat, kalau nggak punya pangkat berarti dia sama dengan pangkat 1 tuh. R pangkat 1 ditambah pangkat 6 karena dikali, dibagi, ini kan nggak ada angkanya nih, angka saya taruh depan 3 kali, sekarang P pangkat min 2 kali
berarti ditambah 2. R, kalau nggak punya apa-apa dia pangkat 1, berarti kan tetap R pangkat 1, nggak dikaliin siapa-siapa ya. Kemudian karena masih ada Hi-nya, Hi pangkat 2 tulis aja. Udah nih, berarti kan 2 kali 6 kan 12. P 2 plus min 3 berarti kan min 1, ini Hi 3 plus min 4 min 1, ini R pangkat 7 dibagi 3 P pangkat min 2 tambah 2 berarti kan pangkat 0. Ini ada R pangkat 1, Hi pangkat 2. Kan belum selesai nih, ini 12 dibagi 3 4 kan? Kan udah nih, berarti kan tinggal aku tulis 4. Udah, ini kan P pangkat min 1, ini kan P pangkat 0. Ingat, bilangan berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1, nggak perlu kamu tulis lagi, atau nggak perlu kamu urusin pangkatnya. Kemudian ada Hi pangkat min 1 dibagi sama Hi pangkat 2 berarti min 2 gini kan. Terus ini ada R pangkat 7 pembagian 1 berarti min 1. Berarti kan 4 P pangkat min 1, Hi pangkat min 3, R pangkat 6. Ingat, kalau pangkatnya negatif dia bisa diubah jadi seper, berarti jadinya 4. 1 per P dikalikan 1 per Hi pangkat 3 dikalikan R pangkat 6. Ini sama aja per 1 gini kalau nggak ada apa-apanya. Tinggal ngaliin kan, 4 kali 1 kali R pangkat 6, 4 R pangkat 6 dibagi P Hi pangkat 3. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, cara kedua itu adalah, ini kan ada tanda kurungnya nih. Kalau ada tanda kurungnya, yang di dalam kurung saya selesaikan terlebih dahulu. Berarti kan kalau yang itu jadinya 2 per 3. Tetap gini kan, karena kan 2 nggak bisa dicoret sama 3. Kamu urus yang P-nya, jangan lupa dikurung. Berarti kan P pangkat 2 pembagian min 2 gini dikalikan Hi pangkat 3-nya tetap. Terus kemudian itu kan sama-sama R pangkat 1, berarti kan R pangkat 1 dikurangi 1 gini ya. Itu yang ini dikali sama 6-nya kan tetap tuh, nggak ada temennya. Berarti kan itu P pangkat min 3 dikurangi bawahnya kan 2 karena pembagian. Terus dikaliin sama Hi pangkat min 4 dikurangi 2 dikalikan R pangkat 6. Ini selesaikan baru nanti dikali. Ini kan berarti jadinya 2 per 3 P pangkat 2 min 2 berarti kan pangkat 4, Hi pangkat 3 R pangkat 0 ya. Ini kamu kali dengan yang ini, berarti kan 6 P pangkat min 5 R pangkat min Hi pangkat min 6 R pangkat 6. Nah ini kan bisa dikumpulin, yang angka sama yang angka taruh depan. 2 per 3 kali 6 kamu kalikan sama P. Ingat, P pangkat 4 kali, jangan lupa pangkatnya ditambah. Tambah min 5. Terus ini ada Hi pangkat 3 kali ditambah min 6 kan. Terus ada R 0 karena kali berarti ditambah 6. Berarti jadinya ini kan bisa tak coret tuh ini 2 kan, 2 kali 2 4. Terus ini P 4 dikurangi 5 kan min 1, 4 P min 1. Ini Hi-nya 3 plus min 6 min 3 dikalikan R pangkat 6. Ingat, kalau pangkatnya negatif bisa jadi pecahan. Berarti jadi 4 dikalikan 1 per P dikalikan 1 per Hi pangkat 3 dikalikan R pangkat 6. Ingat, kalau ini yang nggak ada apa-apanya berarti dia bisa per 1. Tinggal kamu kaliin biasa. 4 kali 1 kali 1 berarti 4 R pangkat 6. Ini P Hi pangkat 3. Sama kan hasilnya? Kamu bebas mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Terus untuk soal yang ketiga, sekarang gimana kalau untuk menyederhanakan bilangan yang pangkatnya itu pangkat negatif kayak ini. Nah, kalau ada bentuk kayak ini bisa disederhanakan menjadi, nah ini caranya gimana? Ingat ya, saya kasih tips and trick gampangnya. Kalau kamu punya pangkat min 2, kamu tinggal balik aja. Karena kalau pangkat negatif itu tinggal dibalik, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Ini kan pangkat min nih, ini kan posisinya dia di atas. Yang X pangkat 2, Y pangkat min 1, Z pangkat 3 itu kan di atas. Nanti kamu pindah ke
bawah. Nanti yang bawah ini kamu pindah ke atas. Berarti jadi X pangkat 5 Y pangkat min 2 Z per, ini tadi pindah ke bawah kan, X pangkat 2 Y pangkat min 1 Z pangkat 3. Ingat, dia masih punya pangkat 2. Jelas dulu ya sampai situ. Kalau udah sama, balik ke cara yang tadi, kamu boleh pangkatin dia satu-satu dulu. Pangkatin yang atas dulu, dipangkatin sama 2, yang bawah dipangkatin 2, baru diproses. Atau boleh juga ini diselesaikan dulu, baru dipangkatin 2. Kalau saya lebih prefer yang ini diselesaikan dulu, baru dipangkatin 2, karena itu akan lebih singkat. Berarti saya selesaikan dulu X pangkat 5, karena pembagian berarti min 2, Y pangkat min 2 min 1 kalikan Z. Ingat gak ada apa-apa, berarti Z pangkat 1 min 3, semuanya dipangkatin 2. Berarti jadinya X pangkat 3 Y pangkat berapa ini, min 2 plus 1, berarti kan min 2 plus 1 berarti min 1. Ini Z pangkat min 2 dipangkatin sama 2, berarti ini jadinya kan X pangkat, ingat kalau ada pangkat kayak gini berarti kamu pakai rumus yang ini kan, tinggal pangkatnya dikali. Berarti X pangkat 6 min 1 kali 2 min 2 min 2 kali 2 min 4. Kalau ada pangkat negatif, ingat bisa kamu ubah jadi seper. Berarti X pangkat 6 dikalikan 1 per Y pangkat 2 dikalikan 1 per Z pangkat 4. Ini sama aja, dipersatu gini kan, tinggal kamu kali. Berarti X pangkat 6 dibagi Y pangkat 2 Z pangkat, Y pangkat 2 Z pangkat 4 gitu. Sekarang kita lanjut nih di persoalan berikutnya yang rada lebih susah dari yang tadi. Ini ada soal sederhanakan X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 dibagi X Y pangkat min 1 min X pangkat min 1 dikalikan Y. Caranya gimana nih? Ingat, kalau ada pangkat negatif kamu ubah ke sini biar nggak bingung. Kalau X pangkat min 1 berarti kan dia sama aja seper X ditambah seper Y kan, dibagi ini kan X nya kan nggak ada pangkatnya, berarti kan dia tetap di atas. Ini Y pangkat min 1 berarti X per Y min X pangkat min 1 itu kan berarti kan per X, Y nya kan pangkatnya 1 utuh, berarti dia di atas. Terus kalau udah kayak gini, kamu jangan langsung main coret. Ingat, kalau ada suatu pecahan penyebutnya beda, samain dulu penyebutnya. Berarti kan itu yang atas, ini saya samain penyebutnya jadi XY. XY dibagi X berarti kan Y. XY dibagi Y berarti kan X dibagi ini penyebutnya Y sama X, sama nanti dia penyebutnya juga XY. Berarti kan XY dibagi Y itu kan X. X dikalikan X berarti jadi X kuadrat min XY dibagi X berarti kan Y. Y dikalikan Y berarti jadi Y kuadrat. Nah sekarang kalau ada bentuk pembagian gini, berarti kan bisa kamu ubah ke sini kan, ini bisa kamu ubah jadi Y plus X dibagi XY kali XY per X kuadrat min Y kuadrat. Kalau pembagian itu bisa dirubah jadi perkalian tapi dibalikan yang ininya. Nah ini kan sama-sama XY nih, ini bisa kamu coret. Berarti kan tinggal ini saya taruh depan ya X nya, berarti kan X plus Y dibagi X kuadrat min Y kuadrat. Ingat, kalau yang bawah ini adalah bentuk aljabar waktu SMP. Kamu harus ingat kalau kamu punya X kuadrat min Y kuadrat, berarti dia sama dengan X plus Y X min Y. Harus selalu ingat rumus ini ya. Berarti ini saya ubah jadi X plus Y X min Y, kan ini perkalian, sama tuh bisa dicoret. Sweat. Tinggal siapa? Ini kan tinggal 1, berarti tinggal 1 per X min Y. Gampang kan? Nah itu tadi penjelasan saya tentang eksponensial, mulai dari pengertiannya, kemudian rumus-rumus sifat eksponensialnya beserta pembahasan soalnya.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga penjelasan saya ini bisa mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Sekian, terima kasih.